Saya pernah di penjara 3 bulan ya. Di penjara kamar 13 Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Di kamar 13 di ruang tahanan pernah. Dan saya menjadi napi hanya sekitar 2 minggu. Namun hukuman jatuh di 90 hari. Kenapa saya pernah masuk penjara? Nanti saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Sini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saudaraku. Saya dulu pernah bekerja di PTP ya, di PT Perkebunan Negara tahun 1987 di Bandar Betsi. Kalau dulu namanya itu PTP 4 Bandar Betsi ya. Kalau sekarang dia menjadi PT Nusantara 3 kayaknya, kalau nggak salah. Tapi sepengetahuan saya seperti itu, PT Nusantara 3 sampai saat ini gitu ya. Mulai tahun 1980 saya pernah bekerja di tempat tersebut, di PTP namanya dulu ya. Tahun 1980. Namun yang akan saya ceritakan bukan masalah pekerjaannya sobat ya, masalah pengalaman hidup ya, agak pahit kayaknya. Pengalaman hidup itu meliputi tentang kejadian ya, kejadian yang terkadang kita tidak mengerti itu kejadian bagaimana kok bisa terjadi di kehidupan kita gitu sobat. Karena ya tidak disangka-sangka aja gitu ya. Kejadian itu sangat menjengkelkan, memilukan, dan juga penuh dengan tanda tanya. Kejadian apa itu akan saya ceritakan nanti ya sahabat ya. Karena ini menyangkut ya, menyangkut sesuatu tentang orang, tentang PT ya, kemungkinan tentang tenaga kerja atau tentang karyawan. Karena di saat saya masuk bekerja di PT tersebut ya, dulu PTP 4 namanya itu, Kebun Bandar Betsi ya, sekitar tahun 1987 saya baru mulai masuk kerja gitu ya. Karena sebelum saya masuk bekerja sebagai karyawan PTP 4 itu, terlebih dahulu adalah istri saya bekerja sebagai karyawan dan diterima secara mutlak karena dia punya jasa, yaitu sebagai pengajar madrasah ibtidaiyah di perkebunan tersebut. Jadi pengalaman pribadi itu semua untuk sobat ya, hati-hati bahwasanya fitnah itu memang ada. Itu terbukti pada diri saya sendiri. Bagaimana Wak bisa kena fitnah? Ya ceritanya memang kan terkadang nggak masuk akal ya. Dan sisa-sisanya itu sangat menjengkelkan sampai sekarang. Ya namanya juga bekerja kita ya di sebuah perusahaan besar, perusahaan milik negara. Yang bekerja itu kan banyak. Kalau perusahaan sih nggak bersalah, manusianya yang bersalah. Karena bekerja di sebuah perusahaan besar itu saling pijak memijak ya. Yang kecil dipijak yang atas meraih yang atas lagi. Jadi yang kecil ya tetap kecil. Bagaimanapun kita yang kecil ini kalau mau naik emang susah. Harus ada pengorbanan besar kalau kita mau meningkatkan prestasi kita. Sebenarnya prestasi kita itu udah ada, cuman kan tidak diakui. Supaya diakui prestasi kita itu bagaimana? Nah ini di sini, supaya prestasi kita itu diakui, kita harus mencakar-cakar yang di atas. Memang begitu. Kalau ada yang membantah, nggak betul. Yang betul memang seperti itu, apa yang saya katakan, dan itu adalah pengalaman.
itu di perusahaan ya. Dan hati-hati, fitnah adalah sebuah kejadian yang dijatuhkan atau yang dituduhkan kepada kita yang tidak pernah kita lakukan, itu adalah fitnah. Dan yang tidak pernah dituduhkan kepada kita itu adalah hal jelek. Kalau hal bagus nggak apa-apa sih. Ini hal jelek. Hal pencurian misalnya ya. Pencurian itu kan sangat jelek. Apalagi yang curinya sedikit. Semakin jelek pula. Cuma sedikit aja kok dicuri, kan begitu. Nah, ini yang terjadi pada saya ya. Fitnah mentah di PTP 4 Bandar Betsi. Kejadiannya 1995 sobat. 1995. Kalau masih ada yang sebaya dengan saya nih, kalau masih ada yang sebaya dengan saya dan melihat video ini, pengadilan saya itu belum selesai. Dan dulu yang ikut tersangkut paut dengan kasus saya, pengadilan kita belum selesai. Karena semua yang kalian tuduhkan tidak pernah terjadi. Dan memang tidak terjadi apa yang kalian tuduhkan, dan memang tidak benar. Nanti di pengadilan Tuhan kalian akan mengerti ya. Yang masih ingat dengan saya, tolong diperiksa dengan seksama wajah saya nanti di komentar header Anda, komentar header ya. Jumpai saya di ujung Batu Rokan. Saya sangat kasihan kepada Anda yang menuduh saya karena hal-hal yang tidak saya lakukan. Masalahnya kita semua mau mati. Di sana nanti itu berat pertanggungjawabannya. Anda tahu ya. Ini saya cuma ngomong kepada yang bersangkutan dengan saya. Di waktu itu, di tahun 1995. Karena pengadilan Tuhan itu berat bro. Apalagi fitnah yang hukumannya lebih dari hukum membunuh. Lebih kejam dari hukum membunuh. Berarti dosa yang harus kalian tanggung itu melebihi dosa pembunuhan. Ingat, pembunuhan pertama syirik kepada Tuhan, dosa besar. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga membunuh orang lain. Yang keempat berzinah. Empat-empatnya ini adalah dosa besar. Masih juga nggak percaya apa yang saya bilang? Nggak apa-apa. Kalau Anda Islam, kalau nggak percaya apa yang saya bilang tadi, begini. Antarkan KTP-mu ke Dukcapil, minta dicoret aja agamamu Islam itu. Coret aja Islammu itu. Kalau memang tidak percaya, coret. Percuma kau Islam. Percuma. Segera berkomentar, komentar hater. Saya tunggu komentarnya. Saya nggak menantang kak. Karena apa? Kita sama-sama mau mati. Nggak akan bertahan di dunia ini, nggak akan bertahan. Satu manusia pun nggak ada yang bertahan. Tetap mati. Dan nggak lama. Nggak ada manusia sekarang yang umur 100 tahun, nggak ada. Cari sampai dapat, nggak akan ketemu, nggak ada. Sekarang begini, kita ingat dulu, dikala kita masih kecil, sampai sekarang ini, apakah itu lama? Masih ingat kalian kan? Nah, dulu ingatanku 60 tahun yang lalu itu masih ingat. Sampai sekarang masih ku ingat. Sepertinya kejadian itu baru-baru kemarin aja. Nah, umpamanya umur Anda 60 tahun, terus yang mau kita tempuh berapa tahun lagi?
Kalau memang yang kita tempuh itu 60 tahun lagi, mustahil. Nggak ada. Mustahil itu. Paling banter 10 tahun. 20 tahun udah ndeyek. 30 tahun udah nggak bisa ngomong alias edan sinting gendeng. Komentar hater ya, tak tunggu komentar haternya. Jadi intinya begini ya para sobatku. Kita cukup hati-hati aja di dalam kehidupan ini, bahwasanya fitnah itu memang ada, dan fitnah yang dijatuhkan kepada saya itu fitnah besar. Betapa nggak besar, sampai saya masuk penjara loh 3 bulan. Tuduh saya mencuri di PTP 4 itu, Bandar Betsi itu. Tuduh saya mencuri. Apa maksudnya? Nggak ngerti. Mereka itulah mungkin mau naik jabatannya, mijak saya. Akhirnya apa? Saya keluar penjara, dia masuk rumah sakit. Yang nuduh saya, yang nangkap saya masuk rumah sakit. Saya keluar dari penjara 3 bulan, dia masuk rumah sakit 1 bulan. Setelah 1 bulan dia masuk rumah sakit, keluar, lalu masuk lagi 1 bulan lagi, lalu keluar lagi, masuk lagi 1 bulan lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Setelah 10 kali dia masuk ke rumah sakit, sobatku, yang menangkap saya itu, setelah 10 kali masuk rumah sakit, kok sampai sekarang saya tunggu nggak keluar-keluar. Kabarnya udah masuk peti. Apa betul? Ya betul lah, orang itu kejadiannya dulu kok, tahun 1995 kok. Ini betul lah itu. Orang memang dikatakan, kok mati min si Polan itu gara-gara kau? Masa Allah, astagfirullahaladzim. Ruh itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Oke, salam sehat selalu.